فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 73 dari syarah Ajurumiyah. Setelah kita melewati tentang jamak mudzakkar salim, baik itu berupa nama lelaki ataukah sifat lelaki dengan pola jamak. Perhatikan baik-baik, buka cepat mana biar tak tertinggal. Ini nahwu. Baik. Kita lihat di sini ungduru, perhatikan. Anna ziyadatal wawi wan nun, bahwasanya pertambahan wawu dengan nun yang belakang-belakang itu ya solihun, kainun atau apa kemarin itu mubsirun, tambahan wawu dengan nun fi kullin dari masing-masing min hadhil alfa dari lafaz ini. Nah, lihat sendiri tuh biar kalau ditanya nahwu tahu. Muslimun, al-kafirun, al-mukhallafun, al-zalimun, al-mujrimun. Ini sengaja contohnya dibuat banyak biar murid yang belum paham semakin paham dengan banyak contoh. Al-mujrimun, al-mubsirun, as-solihun. Ini semua dipanggil jamak apa? Jamak apa? Dipanggil jamak apa? Jamaah yasinan. Jamak apa? Dipanggil jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Kenapa masih susah? Makanya perhatikanlah. Kata pensyarahnya shalihatun litajrid. Lafaz-lafaz ini dia layak untuk dihilangkan. Alif nunnya boleh dihilangkan. Min hadhihi ziyadah, yaitu isim-isim ini boleh dikosongkan dari tambahan alif dan nun. Raji'atan ila mafaritiha, kembali ke mufradnya, pola mufrad. Pola ketika hanya satu. Min ghairi taghayyuri bina'i asliha, tanpa ada perubahan dari bangunan asalnya. Fasarat jadinya apa? Perhatikan, muslimun, al-kafiru, al-mukhallafu, al-zalimu, al-mujrimu, al-mubsirun, as-salihu. Yang hilang apa? Yang hilang wawu dan wawu dan nun. Falidzalika, maka dari itu tusamma hadhil jumu', jamak-jamak ini dipanggil dengan jam'al mudzakkaris salim. Jamak yang menunjukkan lelaki salim, selamat, yaitu binaan mufradnya, bangunan mufradnya selamat, tidak mengalami perubahan, tidak seperti jamak taksir. Thayyib, itu jamak mudzakkar salim, marfu'nya dengan alamat rafa'nya apa? Kalau marfu' alamat rafa'nya apa? Apa? Iya, wawu. Thayyib. Sekarang al-maudhi'us tsani, tempat kedua yang alamat rafa'nya wawu, yaitu al-asmaul khamsah. Thayyib. Wahia asma'un tanfaridu an ghairiha. Asmaul khamsah definisinya adalah isim-isim yang menyendiri dari isim yang lain fil i'rab, dari pola i'rab. Asal dari isim kan i'rabnya adalah dengan harokat. Yang ini ternyata apa? Dengan huruf. Meniru apa? Wawu, meniru jamak mudzakkar salim dia. Padahal kalau isim mufrad biasanya kan pakai harokat kan? Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Zaidun, Zaidan, Zaidin, misalkan. Baik. Kemudian wahia, asmaul khamsah itu abuka, saudara pula, ayahmu, akhuka, saudaramu, tapi lelaki ya. Hamuki, iparmu wahai perempuan. Fuka, boleh juga fuki, tak masalah. Apa artinya? Apa artinya fuka? Fuka? Apa arti fu? Iya, mulut, ayo mulutmu. Kemudian zumal, yaitu pemilik harta yang banyak. Boleh juga ditukar, tak harus mal. Mungkin apa? Zu sayyarah, zu kitab, zu baitin, misalkan. Zu qalamin, tak masalah. Dzul qarnain, boleh juga. Artinya sahibul mal, pemilik harta.
Zumal pemilik harta. Ini ada tertulis bimakna sahibil mal, pemilik harta ya. Pemilik 2 tanduk. Gimana punya 2 tanduk, Bang? Saya tak tahu. Sebagian mengartikan yaitu karena dia menguasai barat dan timur. Masing-masing dipanggil tanduk. Yang lain mengatakan biasa kan kadang helmet zaman dulu kan yang dikasih tanduk kan untuk perang. Seperti enggak tahu seperti orang mana yang helmetnya pakai tanduk tuh gambarannya. Viking kah mungkin atau apa tak tahu. Bangsa Viking yang suka mengembara dan menaklukkan negara-negara. Mungkin tak tahu. Kalau perempuan dipanggil Dzulkarnain karena apa? Tocangnya 2. Apa itu? Pokok kelapanya 2 itu. Pokok kelapa. Bolehlah yang lain kelapa sawit ke apa? Atau pokok pinang. Baik. Kemudian misaluhu inda tatbik. Sekarang contoh ketika diterapkan bagaimana dia itu marfu. Qaulullahi ta'ala an sahibatai Madyan. Firman Allah Ta'ala menukilkan ucapan 2 wanita Madyan. Wa abuna syaikhun kabir. Dan ayah kami itu sudah sangat tua. Ini abuna, nih marfu, abu pakai wawu. Ini 2 wanita ini bicara dengan siapa? Musa. Iya, dengan Nabi Musa, betul. I'rabuhu al-wawu ala hasabi ma qablaha. Kalau kita tak tahu ini wawunya apa ini, lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya tak disebut ya sudah. Ala hasabi ma qablaha, sesuai sebelumnya. Tadi dan ayah saya apa? Ayah kami adalah syekh, yaitu orang yang tua, kabir, yaitu sangat tua, tua renta. Sudah tua renta, kasihan. Ya, tunjuk jari. Baik. Wa berikutnya apa? Abu mubtadaun marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu. Ya, abu niyabatan anid dhammah. Ya, asalnya kan alamat rafa' kan dhammah. Berarti wawu niyabatan anid dhammah sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsah. Kenapa sih wawu? Karena dia termasuk asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf. Ya, dia tak berdiri sendiri, dia disandarkan ke mufrad, disandarkan kepada apa? Dhamir setelahnya. Ya. Hamuki, iparmu. Kalau hamu artinya ipar. Di sini sama bahasanya, ipar juga, sama. Baik. Baik. Sekarang itu tadi sudah ipar, tak perlu selipar. Baik, sekarang dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun. Nah, dianggap alifnya ada sukun. Fi mahalli khafdin atau fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaih. Ya. Sekarang syaikhun khabarul mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Ya, dia 1. Kabirun na'tun lil khabar, ya sebagai sifat. Syaikhun kabirun, syekh yang sangat tua. Atau syekh artinya orang tua, berarti kabirun renta, yang tua renta. Wa huwa marfu'un misluh, ya na'at i'rabnya sama dengan man'utnya. Kalau man'utnya yang disifati marfu' berarti sifatnya juga marfu'. Wa alamatu rafi'i ad-dhammah li'annahu isim mufrad. Ini contoh untuk yang abu. Sekarang contoh yang akhu. Lihat ini misalun akhar qaulullahi ta'ala an Yusufa alaihissalam. Menukilkan ucapan Nabi Yusuf. Kenapa dicari contoh Quran? Karena biar lebih mundobit. Kita hafal, dalam Quran ada untuk membantu hafalan. Cara mengirab gitu. Ya, apa? I'rabnya adalah itu. Ana akhuka. Saya adalah saudaramu. Ini Nabi Yusuf bicara ke siapa ini? Nabi Yusuf bicara ke siapa ini? Iya, kepada saudaranya yang dipanggil Bunyamin itu. Tak boleh Yusuf bilang ke Yakub bilang anak akhuka. Nanti dianggap tak beradab itu. Gimana panggil ayahnya, Bang? Bilang ke Bunyamin kalau betul namanya adalah Bunyamin. Lihat i'rabnya sih, insya Allah senang i'rabnya ya. Ana dhamirun munfasilun, ya dhamir yang mampu berdiri sendiri, terpisah. Mabniun ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada, ya mubtada. Akhu, perhatikan cara i'rabnya tuh. Khabarul mubtada marfu' wa alamat raf'ihi al-wawu, ya akhu. Niyabatan anid dhammah
Kenapa wawu? Li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf, ya dia disandarkan ke lafaz setelahnya. Wal kaf, ya akhuka. Al kaf dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fath fi mahalli khafdin atau fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sekarang kita cari yang hamu. Wah, dalam Quran kita tak mendapatkan. Ya sudah, kita buat contoh sendiri. Qaulu misalun akhar qaulu qail, ucapan seseorang, jalasa hamuki, iparmu sudah duduk. I'rabuhu jalasa fi'lun madin mabniun 'alal fath. Hamu fa'ilun marfu'un. Kenapa dia fa'il? Iya, dia pelaku duduk tadi. Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk dari asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf. Iya, selalu mudhaf. Untuk masalah asma'ul khamsah ini ya, dengan i'rab yang seperti ini, pasti dia mudhaf. Wal kaf hamuki dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal kasr. Iya, hamuki mabni 'alal kasrah fi mahalli khafdin mudhafun ilaih. Sekarang yang fu, dalam Quran pun tak mendapatkan. Ya sudah, buat contoh sendiri. Misalun akhar qaulu qail takallama fuka. Siapa yang kira-kira mau mencoba menerjemah apa arti takallama fuka? Selamatkan. Bukan. Ya. Iya, mulutmu berbicara. Ewa takallama, berbicara. Baik. Setelah bicara boleh makan. Bismillah, baru makan. I'rabuhu takallama, berbicara, fi'lun madin mabniun 'alal fath. Fu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihil wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Wal kaf dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fath fi mahalli khafdin mudhafun ilaih. Baik. Misalkan ya. Misalkan kita coba yang fuka. Takallama fuka, tanpa melihat siapa yang boleh mengirab fu. Betul. Irabnya berarti apa? Takallama fuka. Berarti fu, irabnya apa? Sebagai apa dulu? Bayangkan. Takallama fuka, mulutmu berbicara. Berarti mulut sebagai yang memakan kayak yang dimakan. Jelas bukan itu. Ya? Iya betul. Berarti apa? Fa'ilun marfu'un alamat raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu. Kenapa wawu? Li'annahu ya benar asma'il khamsah. Wa huwa, karena apa? Dia disandarkan ke yang lain, berarti wa huwa mudhaf. Berarti ka gimana? Al-kaf i'rabnya gimana? Fuka. Berarti al-kaf i'rabnya belum siap, Kita katakan apa? Boleh. Dhamirun barizun muttasilun. Dhamir pasti. Dhamir selalu mabniun ala. Boleh aja kalau fuki. Cuma yang di sini fuka. Berarti mabni ala fathah fi mahalli. Sedikit lagi. Fi mahalli khafdin atau jarin li'annahu atau wahwa. Kita katakan apa? Li'annahu apa? Mudhafun ilaih. Iya. Dikatakan apa? Li'annahu mudhafun ilaih. Makanya dia fi mahalli jarin. Sekarang berikutnya misalun akhar. Contoh yang lain. Berarti contoh yang terakhir ya untuk masalah asmaul khamsah, karena terakhir du kan. Qaulullahi ta'ala, dalam Quran du ada, alhamdulillah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang maha memiliki kurnia yang agung. Al-wawu ala hasabi ma qablaha, sesuai dengan sebelumnya. Lihat kalimat Al-Qur'an di situ. Polanya wawunya sebagai apa? Kemudian Allahu mubtada'un marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu isim mufrad. Kemudian dzu khabarul mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Ya, dilihat dari belakang
dia mudhaf karena dia disandarkan ke belakang. Al-fadl, nah kemana? Nah, cepat aja, ini pelajaran yang masih belum paham. Wa huwa mudhaf. Al-fadl mudhafun ilaih mahfud atau majrur. Wa alamatu khafdihi atau jarrihi al-kasrah li'annahu isim mufrad. Habis dia. Oh, al-azim, tayyib. Al-azim na'tun ya sebagai sifat lil mahfud, na'tun lil majrur. Wa huwa mahfudun mithluh yaitu majrurun mithluh. Karena al-fadl majrur maka al-azim juga majrur. Wa alamatu khafdihi atau jarrihi al-kasrah li'annahu isim mufrad. Tayyib. Siapa yang boleh mengi'rab wallahu yaitu Allahnya. Allah gimana i'rabnya berarti? Wallahu dzul fadlil azim ya. Mubtada'un marfu'un alamat raf'ihi dhammah li'annahu isim mufrad. Dzu khabarul mubtada' marfu' alamat raf'ihi wawu niabatan anid dhammah li'annahu wa min asma'il khamsah wallahu dzu wa huwa wallahu dzu pasti apa dilihat dari belakang dia apa mudhaf yaitu apa dia tidak berdiri sendiri dia disandarkan berarti dia mudhaf berarti al-fadl siapa Ahmad al-fadl mudhafun ilai makhfudun atau majrurun alamatu khafdihi al-kasrah ya li'anahu isim mufrad. Berarti al-azim boleh enggak mengirab al-azim? Dzul fadlil azim. Berarti azim sebagai apa? Dipanggil apa di situ? Dipanggil apa? Na'tun sebagai na'at sebagai sifat. Berarti irabnya mahfudun atau majrurun. Wa gimana mengirabnya? Wa ala alamatu jarrihi kasrah ya azimin fadlil azimi misalkan wa fadlil azimi kasrah selesaikan iya li'anahu isim mufrad mana tadi ini setelah kita mengetahui 5 contoh itu karena memang asmaul khamsah ya 5 ya dipanggil khamsah summa lam untuk yang ini nanti aja syarat-syarat dibahas pada pertemuan yang akan datang aja. Baik, kita hentikan di sini. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.